Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kelas bahasa Indonesia dengan Bu Firda. Kali ini kita akan membahas tentang menyusun teks deskripsi, yaitu kalimat aktif yang dibagi menjadi dua, kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Yuk kita simak pelajaran pekan ini. Oke, teman-teman masih ingat gak sih apa yang telah kita pelajari di pekan selanjutnya? Betul sekali, kemarin kita belajar tentang kata sifat, kata benda, dan kata ganti. Nah, ternyata tiga kata tersebut itu selalu ada dalam teks deskripsi, karena teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek dan biasanya suatu objek tersebut memiliki kata sifat, kata ganti, dan kata benda. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Nah, di sini ada dua jenis teman-teman. Ada kalimat aktif itu sebenarnya bisa didefinisikan sebagai kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan dan objeknya dikenai pekerjaan. Gimana tuh? Nah, kita simak ya contohnya. Kalimat aktif transitif, kalimat yang predikatnya membutuhkan objek. Jadi dia butuh suatu objek dari kalimat tersebut. Nih contohnya, menara ini memiliki jam besar di 4 sisinya. Nah, menara ini itu adalah subjek, memiliki itu predikat, jam besar itu objek, lalu di 4 sisinya itu keterangan. Nah, menara ini memiliki jam besar di setiap sisinya. Berarti objeknya dari menara ini adalah jam besar kan? Bisa dipahami ya teman-teman. Oke, lanjut ke kalimat aktif intransitif. Contoh kalimat aktif intransitif adalah istana Maimun berdiri megah. Nah, perbedaannya kalimat aktif intransitif itu di sini tidak ada objeknya, tidak membutuhkan objek. Jadi istana Maimun berdiri megah. Beda lagi kalau menara ini memiliki jam besar di setiap sisinya. Jadi setiap sisinya tuh apa? Menara ini mengarah ke jam besar. Jika teman-teman masih merasa belum paham dan belum begitu mengerti tentang materi ini, bisa ditanyakan di panel diskusi. Kemudian Ibu Firda akan menugaskan teman-teman terkait kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Oke, pekerjaan pertama adalah teman-teman cari pengertian dari kalimat transitif dan contohnya ya. Boleh 1, 2, lebih banyak lebih bagus. Minimal 3 ya teman-teman. Nah, bisa dari mana aja sumbernya, dari buku yang kalian tulis atau dari buku-buku sebelumnya yang kalian pernah baca, atau kalian bisa googling ya. Kalian bisa cari di Google lewat internet, kalian cari pengertian kalimat intransitif. Nah, kalian baca, kalian bisa tulis atau enggak kalian bisa ketik. Nah, jangan lupa teman-teman, linknya di atas di copy, ditaruh. Kalian tinggal sebutin di situ resource-nya, karena kalau misalnya kalian enggak mencantumkan link itu berarti namanya plagiat. Dan itu bahaya ya teman-teman, kita harus menghindari plagiat. Jadi langsung dicari kalimat transitif itu apa dan contohnya ya. Kemudian tugas yang kedua adalah carilah pengertian dari kalimat intransitif. Jadi
Kalau tadi kalimat transitif, sekarang intransitifnya. Cari kalimatnya juga, contohnya juga ya teman-teman. Bisa dari mana aja sumbernya, buku, Google, jangan lupa ditulis sumbernya, oke? Kemudian ada beberapa latihan sedikit evaluasi dari bab yang telah kita pelajari selama beberapa pekan lalu. Oke, bisa disimak ya teman-teman, bisa dicek juga di penilaian dan penugasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semangat ya teman-teman, ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Kenapa kita harus belajar seperti ini? Karena keadaan kita yang benar-benar tidak memungkinkan untuk mengadakan pembelajaran di sekolah. Jadi teman-teman jangan berhenti berdoa ya, supaya wabah ini cepat selesai dan kita bisa kembali ke sekolah dan bertatap muka lagi pembelajarannya. Oh iya teman-teman, ada yang harus kalian ingat nih, penulisan bahasa Indonesia. Yang pasti kalian harus rapi ya teman-teman. Bu Firda sangat menyarankan kalau pelajaran bahasa Indonesia kalian menulis ya, kalian belajar menulis. Itu penting banget. Jadi kalian harus menulisnya yang rapi, menggunakan EYD, ejahan yang baik dan benar ya. Kalau itu nama orang berarti kapital, kalau itu nama kota berarti katanya yang di depan Karawang, misalnya kaknya berarti kapital ya. Lalu tulisan tidak boleh disingkat-singkat. Ingat penggunaan punctuation. Punctuation itu apa? Titik komanya harus jelas ya. Jangan sampai kalian bertanya, kalian lupa menggunakan emot tanda tanya gitu. Jadi harus tuh ditulisnya dengan baik dan benar ya. Ibu Firda harap kalian semua menulis pengertian dan contohnya dari tugas yang Bu Firda tadi sebutkan. Oke teman-teman, semangat ya. Oke, sampai bertemu lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya.